Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nurlinsani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk memasuki rumus statistika. Nah, untuk pertama, di sini saya akan mempraktekkan untuk praktek pertama yaitu mengenai uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, di sini kita pertama-tama harus membuka terlebih dahulu aplikasinya yang sudah di-download. Nah, langsung saja. Dikarenakan saya sudah memasuki datanya, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan kembali. Nah, di sini untuk yang pertama itu name-nya kita ketik pendapatan, dan untuk yang kedua itu pendidikan. Untuk tipenya ini dua-duanya tersebut itu numerik, dan widthnya itu 8, desimalnya 0, dan labelnya ini pendapatan per bulan untuk yang pertama itu, dan untuk yang kedua itu pendidikan prioritas. Terus untuk values-nya itu yang pertama itu non, dan untuk yang kedua itu kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus memasuki sarjana ya, terus dan SMA, nama-nama pendidikan tersebut. Nah, contohnya misalkan di sini saya akan mencontohkan kembali. Untuk value-nya itu kita ketik 3, kemudian untuk labelnya itu kita misalkan ketik SMA. Nah, langsung saja kita add aja. Nah, maka hasilnya sama seperti angka 1 dan 2 yaitu sarjana SMA, maka kita langsung saja oke. Nah, di sini karena ketentuannya 2, maka kita remove saja. Langsung saja oke. Nah, langsung. Dan untuk missionnya ini, missionnya ini yang untuk pertama itu scale dan yang kedua itu nominal. Dan langsung saja kita ke data view. Nah, terus karena saya untuk data tersebut mengambil dari Word ini. Nah, di sini data, maka kita salin saja. Kemudian kita akan paste ke pendapatan. Untuk ini pendidikan ini karena kenapa 1? Nah, di sini karena kode yang sudah kita ketik di values. Nah, di sini kode 1 berarti sarjana dan kode 2 itu berarti SMA. Nah, jadi di sini sudah ada ya untuk pendidikan kode 1 itu sampai 5 dan kode 2 itu 6 sampai 10. Nah, langsung saja kita ke analyze. Kemudian kita klik non-parametric test, terus kita klik lagi legacy dialog, dan klik lagi kita ke to independent sample. Nah, terus di sini kita misalkan pendapatan per bulan kita masukkan ke tes variabilis, dan untuk grouping variabel ini pendidikan ini kita masukkan ke grouping variabel. Langsung saja kita untuk tes tipenya ini kita centang atau checklist main with new, dan langsung saja oke, maka data tersebut akan tersimpan. Langsung saja kita praktek yang kedua mengenai uji 3 lebih sampel yang tidak berhubungan. Langsung saja. Sama ya, karena saya sudah memasuki data tersebut. Nah, untuk namanya itu kita kasih penilaian, nama ketik penilaian, dan yang kedua itu villa. Nah, tipenya itu semuanya numerik, dan widthnya itu 8, dan untuk desimalnya itu 0, dan labelnya itu dikosongkan. Dan untuk values-nya itu sama seperti tadi yang sudah saya contohkan. Nah, di sini ada 1 angle, 2 beauty, dan 3 smart. Langsung saja kita klik OK. Dan untuk missionnya ini yang untuk pertama itu scale, dan untuk yang kedua itu nominal. Nah, langsung saja kita ke data view. Nah, sudah ada ya data tersebut. Nah, maka kita ke analyze, terus kita langsung saja ke non-parametric test dan ke legacy
dialog. Nah, kalau sudah, kita klik K-independent sample. Nah, untuk penilaian ini kita masukkan ke tes variable list, dan untuk villa ini kita masukkan ke grouping variabel. Nah, di sini seharusnya kita ngeklik different range, karena kan saya sudah klik, maka kita centang atau klik tes tipe dengan Kruskal Wallis H, dan langsung saja kita oke. Nah, terus selanjutnya kita ke uji dua sampel yang saling berhubungan. Praktek yang ketiga ya. Nah, di sini untuk name-nya itu variable view yang pertama itu name-nya itu tidak less dan less. Sama ya, untuk tipenya itu numerik semua. Bit 8 desimal 0 label dikosongkan, values-nya non semua. Nah, terus di sini measure-nya ini scale ya, dua-duanya. Dan terus untuk data view ini, untuk mengenai tidak less ini, data tersebut kita paste ya yang sudah copy dari Words. Nah, dari sini tidak less dan less. Nah, kalau sudah kita ke analisis lagi, kemudian ke non parameter test, terus ke legacy dialog, dan klik to related sample. Nah, untuk tidak less ini kita masukkan ke variabel 1, dan untuk less ini kita masukkan ke variabel 2. Langsung saja kita oke. Nah, oke, selanjutnya kita mempraktekkan uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Praktek keempat berarti untuk variabel view. Nah, di sini name ada coklat, yang pertama, yang kedua merah, dan yang ketiga kuning, dan keempat biru. Nah, untuk tipenya semuanya itu numerik, dan bitnya itu 8, desimalnya itu 0 semuanya, kosong semuanya, dan labelnya itu kosongnya tidak harus diisi, dan values-nya itu non semuanya, missing non semuanya, kolomnya itu 8 semuanya, dan untuk feature-nya itu scale juga semuanya. Terus langsung saja kita ke data view. Nah, di sini kita langsung saja salin dan paste untuk data tersebut sesuai ketentuan tersebut. Untuk coklatnya datanya segini, merah segini, kuning segini, dan biru segini. Langsung saja kita ke analysis. Nah, sudah ya datanya. Langsung kita ke non parametric test seperti ini tadi. Terus legacy dialog. Langsung kita klik ke related sample. Di sini sudah ada ya, coklat, merah, kuning, biru. Langsung saja kita oke. Tidak lupa kita centang bitnya dulu ya. Udah oke. Sudah tersimpan. Maka kita lanjutkan ke praktek selanjutnya, yaitu mengenai uji normalitas data. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi lagi. Nah, di sini untuk variabel view. Untuk variabel view-nya ini, di name-nya ini yang pertama kita ketik score, dan tipenya itu numerik, bitnya itu 8, desimalnya kosong, dan labelnya itu dikosongkan, values-nya itu 6, isinya 0, dan kolomnya itu 8, dan untuk measure-nya itu scale ya. Terus kalau sudah, kita langsung aja ke data view. Di sini skor tersebut itu harus kita masukkan 40 data skor ya. Langsung saja kalau sudah, kita langsung ke analysis ini, dan kita akan klik descriptive statistik. Terus langsung saja kita explore. Nah, kalau sudah kan
rekornya itu masukkan ke dependent images. Di sini saya salah klik, seharusnya tidak. Nah, lanjut ya, langsung kita klik plots. Kemudian untuk normality purpose testnya itu kita centang atau tulis dan langsung saja continue. Terus oke. Nah, terus selanjutnya mengenai praktek selanjutnya mengenai statistika inferensial parametrik. Saja untuk variabel view-nya, untuk name-nya ini kita ketik penghasilan kemudian keputusan atau KB tergantung. Untuk tipenya ini numerik semuanya, dan untuk width-nya itu 8 semuanya, dan desimalnya ini 0 semuanya, dan untuk labelnya ini dikosongkan semuanya, dan untuk values-nya ini non yang untuk pertama, dan untuk yang kedua kita ketik seperti yang saat pertama-tama kita isi, kita sudah isi. Langsung saja ya, kita oke kalau sudah. Nah, di sini measure untuk yang pertama itu nominal dan independence-nya. Terus kalau sudah, kita ke data view. Nah, langsung saja kita klik analysis, kemudian kita klik compare means, terus kita klik juga sampel independent sample test. Terus untuk penghasilan ini kita masukkan ke tes variabel, dan untuk keputusan ini kita masukkan ke grouping variabel. Nah, seharusnya kita mengklik define group, karena kan sudah, maka kita langsung di oke. Nah, sudah ya. Lanjut lagi mengenai paired sample t-test. Sini variabel view, ada name-nya itu sebelum sesudah, untuk tipenya itu numerik dua-duanya, dan name-nya itu 8 dan desimalnya itu 2, dan labelnya itu dikosongkan. Untuk values-nya itu non dua-duanya, missing-nya itu non dua-duanya, dan counts-nya itu 8, dan untuk issue-nya itu scale dua-duanya. Langsung saja kita ke data view. Nah, untuk datanya ini kita salin dan paste sama sebelum dan sesudah itu kita salin dan paste. Nah, langsung saja kita ke analyze. Nah, analyze, terus klik compare means, dan klik lagi paired sample t-test. Nah, terus untuk sebelum kita masukkan ke variabel 1, dan untuk sesudah kita masukkan ke variabel 2. Langsung saja kita oke. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan mengenai on sample t-test. On sample t-test. Nah, sama ya, keterangannya itu sebelum dan sesudah. Di sini kita ketik sebelumnya sudah, tipenya sama, desimalnya itu 2. Nah, terus untuk labelnya itu dikosongkan, values-nya itu non dua-duanya, misalnya juga sama, count-nya juga 8 dua-duanya, dan untuk issue-nya ini scale dua-duanya. Nah, langsung saja kita ke data view, kan sudah disalin dan dipaste. Untuk data tersebut kita langsung saja ke analyze. Terus kita klik kayak tadi compare means, dan klik on sample t-test.
teks. Terus untuk sebelum dan sesudahnya kita masukkan ke tes variabel. Sudah, kita langsung buat. Terus selanjutnya yang terakhir itu kita mempraktekkan mengenai uji dengan menggunakan penggunaan checkpoint atau titik potong. Langsung saja kita ke variabel view. Nah, di sini variabel view untuk name itu kita ketik berat badan. Nah, terus kenapa pakai underscore? Nah, karena kalau misalkan tidak pakai underscore maka tidak bisa. Jadi harus pakai underscore. Nah, sama untuk tinggi badan juga. Nah, untuk tipenya ini numerik semuanya, widthnya juga 8, dan untuk desimalnya itu 0 dua-duanya, dan untuk labelnya itu dikosongkan. Nah, values-nya itu untuk berat badan ini sama ya, contohnya sudah saya jelaskan di praktek yang pertama ataupun kedua. Di sini berat badan 1 berat kurang dari 50 berat badan, dan berat badan kurang dari 50. Saja kita oke. Dan untuk measunya ini scale dua-duanya. Kalau sudah, kita lanjut ke data view. Nah, di sini untuk data berat badan dan tinggi badan ini kita salin dan paste di sini. Kalau sudah data tersebut, kita langsung saja ke analyze, terus components, kemudian kita klik independent, independent sample test. Nah, di sini berat badan kita masukkan ke tes variabel, dan untuk tinggi badan kita ke grouping variabelnya. Di sini kita harusnya ngeklik define groups. Nah, langsung saja kita oke aja. Nah, di sini sudah tersimpan ya semuanya untuk data-data yang sudah saya praktekkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Maka untuk hasilnya, karena kan saya sudah menyimpan hasil tersebut, kita langsung saja ke file. Langsung saja ke file, kita melihat hasilnya yang sudah kita pindahkan ke Word. Saya ulangi lagi. Mungkin kita cukup menunggu. Nah, di sini kita sudah ada hasil dari praktek yang sudah kita laksanakan ataupun sudah saya tutorialkan kepada kalian. Nah, di sini hasilnya. Mungkin cukup dari penjelasan ataupun dari tutorial yang saya sudah jelaskan kepada
kalian. Semoga bermanfaat juga oleh kalian, dan jangan lupa kita tetap belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.